Kalau untuk PSDA di NTT persiapannya gimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami dari Balai PSDA NTT sebenarnya sudah cukup lama menyiapkan ini. Pertama kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Labuan Bajo dan sekitarnya, karena Cagar Alam Lewu ini merupakan cagar alam yang lokasinya berada di Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, dan di sekitar kawasan konservasi ini ada juga masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut, sehingga kami ingin memastikan bahwa program pelepasliaran ini ex situ lintu ini juga mendapat dukungan dari masyarakat. Demikian juga kami melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah di sekitar kawasan konservasi bersama teman-teman dari TSI dan Sinartin untuk memberikan edukasi. Jadi selama ini bobot berita tentang komodo ini belum terlalu berlimpah. Masih banyak berita-berita yang bobotnya terkait dengan pariwisata. Nah, tentu upaya konservasi yang kita lakukan bersama dengan para mitra ini juga perlu dilakukan doa berita bahwa pemerintah juga berusaha untuk melakukan upaya-upaya konservasi, sehingga pemberitaan terkait dengan komodo ini harus balance antara pemberitaan tentang konservasi dengan pariwisata. Dan kami di samping itu juga telah menyiapkan kandang habituasi. Jadi sebelum komodo ini dilepasliarkan di Cagar Alam Lewu, dia akan dilakukan adaptasi. Nah, proses adaptasi ini kita sebut sebagai habituasi. Sudah dibangun kandang habituasi di Cagar Alam Lewu, dan nanti akan dilakukan proses habituasi kurang lebih selama 1 bulan. Nah, selanjutnya kami juga telah menyiapkan alat monitoring pasca pelepasliaran. Alat ini berupa GPS polar yang nanti akan dipasang di setiap komodo yang akan dilepasliarkan. Dan GPS polar ini fungsinya adalah untuk mengetahui posisi komodo ketika nanti dilepasliarkan. Program ini akan berlangsung selama 3 tahun. Kami akan memonitor sepanjang hari karena datanya yang dikirim oleh alat ini nantinya akan menyampaikan kepada receiver. Receivernya itu menggunakan drone. Jadi drone-nya nanti akan terbang di atas Lewu, nanti akan memantau setiap hari wilayah jelajah dari komodo-komodo tersebut. Dan ini saya kira akan menjadi hal yang pertama dilakukan, karena selama ini kita tidak memahami perilaku komodo secara detail, berapa jauh home range-nya, berapa luas kemampuan daya jelajahnya. Nah, dengan alat ini saya kira nanti akan banyak ilmu-ilmu baru yang dikembangkan. Kami akan bekerjasama dengan universitas-universitas, para peneliti untuk mendapatkan hasil-hasil penelitian yang komprehensif terkait dengan hal tersebut. Ya. Selama 1 bulan itu sebenarnya bakal kalau itu treatmentnya bakal seperti apa? Jadi treatment yang diberikan selama 1 bulan sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan apa yang sudah dipersiapkan di Taman Safari. Prinsipnya kami ingin meyakinkan selama 1 bulan itu tidak ada kendala dan kesulitan ketika komodo nanti akan dilepasliarkan. Tadi sudah disampaikan dalam proses pemeliharaan selama di Taman Safari ini sudah dilatih. Tadi dari video sudah diperlihatkan. Demikian juga nanti setelah di sana kami tidak lagi memberi makan dengan cara menyuapi gitu ya, tapi akan kami biasakan dengan makanan-makanan yang tersedia di alam. Jadi komodo di habitat aslinya ini memakan misalnya rusa, kemudian babi hutan. Jadi tidak kita lagi kasih makan misalnya ayam gitu ya, karena nanti tidak sesuai dengan kondisi di alam. Nah, tentu taste-nya harus disesuaikan dengan kondisi di alam tersebut. Nah, 1 bulan ke depan ini kami ingin memastikan bahwa kondisi yang dia Cagar Alam Lewu ini harus bisa, atau komodo harus bisa menyesuaikannya. Sebenarnya di Taman Safari juga sudah disiapkan, walaupun Taman Safari suhunya sejuk seperti sekarang ini, tetapi di kandangnya yang sekarang disiapkan, selama ini mereka sudah menggunakan kandang yang suhunya sudah diatur, panasnya sudah diatur sesuai dengan kondisi di alam, sehingga penyesuaiannya nanti akan lebih mudah. Kalau misalnya komodo itu nanti dalam masa percobaannya itu ternyata nggak
survive atau kayak sakit dan sebagainya itu kalau dibalikin lagi atau Jadi tentu sebelum proses ini dilakukan, kami sudah melakukan assessment. Jadi assessment yang pertama terkait dengan satwanya. Jadi satwa ini sudah dinilai secara detail begitu ya, terkait dengan kesiapan untuk dilepasliarkan. Kemudian assessment yang kedua adalah habitatnya. Habitatnya harus bisa memenuhi kebutuhan komodo. Ada dua komponen. Yang pertama adalah daya dukungnya. Daya dukung itu adalah berapa kapasitas ruang yang tersedia untuk komodo. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan pakan. Jadi ketersediaan pakan ini juga menjadi penting bagi komodo yang akan dilepasliarkannya. Nah, kami sudah melakukan kedua hal tersebut, baik asesmen terhadap komodonya sendiri tadi yang dilatih supaya survive di alam gitu ya. Kemudian yang kedua asesmen habitatnya tadi itu. Sehingga mudah-mudahan kami yakin bahwa komodo ini akan bisa dilepasliarkan di habitat aslinya dengan baik. Kami tidak berharap itu bahwa ini tidak sesuai gitu ya. Tapi secara teknologi, secara ilmu pengetahuan semua sudah dilakukan dengan sangat baik. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Bapak Ibu rekan-rekan media, karena durasi waktu kita